Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudaraku, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, terutama nikmat sehat dan nikmat kesempatan, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita dapat mengikuti kegiatan rutin yang diadakan oleh Persada, yaitu Kultum. Tak lupa juga kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad yang telah menyampaikan risalahnya dengan sebaik-baiknya, sehingga kita dapat menikmati keindahan Islam pada saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang syarat-syarat untuk menuntut ilmu. Manusia merupakan makhluk Allah yang paling mulia. Mengapa demikian? Karena Allah telah menciptakan dan Allah telah memberikan kepada manusia akal. Karena dengan akal itu manusia dapat merenungi dan memikirkan kebesaran Allah, dan juga dengan akal pula manusia dapat menuntut ilmu. Sebab segala aktivitas manusia harus didasari oleh ilmu. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu itu sebelum berbicara dan beramal. Menuntut ilmu juga memiliki banyak sekali keutamaan. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Rawahu Muslim. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan Allah juga akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman plus berilmu di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Mengetahui hal-hal tersebut mungkin akan terlintas pada diri kita, bagaimana sih cara menuntut ilmu yang benar? Imam Asy-Syafi'i, imam yang terkenal di negeri kita ini, menyampaikan hal-hal atau syarat-syarat yang perlu diperhatikan dan yang harus terpenuhi jika kita ingin menuntut ilmu dengan baik. Beliau menyampaikannya dalam syair beliau yang berbunyi, "Akhi, lan tanala ilma illa bisittatin, sa'undika an tafsiliha bibayanin." Saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Akan aku sampaikan perinciannya. Beliau melanjutkan, "Dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamanin." Yang pertama adalah dzaka'un, kecerdasan. Para ulama membagi kecerdasan ini menjadi 2. Yang pertama yaitu muhibatun minallah, atau pemberian dari Allah, atau sering juga kita sebut dengan kecerdasan bawaan. Kemudian yang kedua adalah muktasabun, kecerdasan yang diusahakan, yaitu dengan cara belajar, membaca, menghafal, menulis, dan sebagainya. Kemudian syarat yang kedua yang harus terpenuhi adalah hirsun. Seseorang harus memiliki semangat untuk belajar,
serta mengulang-ulang ilmu yang telah ia dapatkan. Kemudian syarat yang ketiga adalah ijtihad. Para ulama memaknai ijtihad ini atau menafsirkan ijtihad ini dengan al-himmah al-aliyah atau cita-cita yang tinggi. Sudah selayaknya bagi seorang pelajar muslim untuk memiliki semangat atau cita-cita yang tinggi ini dalam belajar dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah atau agamanya. Kemudian yang selanjutnya yang harus terpenuhi adalah bulghatun, biaya atau bekal. Tidak mungkin seseorang belajar tanpa biaya ataupun bekal, sebab biaya atau bekal itu dapat mensupport kita dalam menuntut ilmu. Kemudian yang selanjutnya adalah sohbatu ustadin, bimbingan dari seorang guru. Seorang yang menuntut ilmu perlu duduk bersama seorang guru. Seorang yang belajar tidak mungkin cukup dengan membaca buku, tetapi pasti ia akan membutuhkan bimbingan dari seorang guru. Kita dapat bertanya kepada seorang guru, minta diajari dan sebagainya. Kemudian yang keenam, yaitu yang terakhir, adalah tulu zamanin, waktu yang panjang. Menuntut ilmu tidaklah instan, tetapi membutuhkan proses atau waktu yang cukup panjang. Sebagaimana syariat Islam pun tidak Allah turunkan secara sempurna sekaligus sejak awal diturunkannya wahyu kepada Nabi, tetapi syariat Islam itu sempurna dalam kurun waktu berkisar 23 tahun, yang mana ini sangatlah lama, yang tentunya dalam hal ini semua pasti banyak faedah yang dapat kita ambil darinya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari gendongan, ayunan hingga liang lahat. Dapat kita simpulkan dari hal-hal di atas bahwasannya menuntut ilmu tidaklah instan, tetapi memerlukan proses, prosedur dan syarat-syarat yang harus terpenuhi, yang mana jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu tersebut dengan baik. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberi kita manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.